Halo teman-teman, selamat datang kembali di seri pengantar manajemen. Di episode ini, kita akan membahas salah satu konsep paling penting dalam struktur organisasi, tingkatan manajemen dan peran manajer modern. Siapa sih yang disebut top manager? Apa yang dilakukan middle manager? Dan apa sebenarnya pekerjaan seorang supervisor? Yuk, kita bahas tuntas dengan cara yang mudah dipahami. Jadi, apa itu tingkatan manajemen? Bayangkan, sebuah piramida. Tingkatan manajemen adalah lapisan-lapisan jabatan dalam organisasi, mulai dari yang paling strategis di puncak, sampai yang paling operasional di bagian bawah. Secara umum, ada 3 tingkat utama: top level management, atau manajemen puncak, middle level management, atau manajemen menengah, dan lower level management, atau yang juga dikenal sebagai first line management. Setiap tingkat ini punya peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Mari kita mulai dari yang paling atas, yaitu top level management. Top manager adalah para petinggi di tingkat paling tinggi dalam sebuah organisasi. Contohnya adalah CXO atau Chief Executive Officer, Direktur Utama, CFO, CU, dan para Vice President. Tugas utama mereka adalah menentukan visi dan misi organisasi. Mereka yang membuat keputusan strategis jangka panjang, menentukan kemana arah perusahaan akan bergerak, dan juga mengelola hubungan dengan pihak eksternal seperti investor, pemerintah, atau mitra bisnis penting. Mereka juga bertugas mengawasi kinerja keseluruhan perusahaan. Ibaratnya, mereka ini seperti nahkoda kapal yang menentukan arah tujuan pelayaran. Sekarang kita turun satu tingkat ke middle level management. Middle manager adalah jembatan penghubung yang sangat krusial antara manajemen puncak dengan para supervisor di lini depan. Jabatan mereka bisa birmukam-mukam, seperti kepala divisi, manajer departemen branch manager, atau kepala cabang. Apa saja tugas utama mereka? Yang paling penting adalah menerjemahkan strategi besar dari top manager menjadi rencana operasional yang lebih detail dan bisa dieksekusi. Mereka juga mengkoordinasikan beberapa unit atau tim di bawahnya, mengalokasikan sumber daya seperti anggaran dan tenaga kerja, serta mengawasi kinerja para manajer di level bawahnya. Jadi, kalau top manager membuat peta tujuan, maka middle manager lah yang menyusun rute jalan dan jalur agar tujuan itu bisa tercapai dengan efisien. Selanjutnya, kita sampai di tingkat yang paling dekat dengan operasional sehari-hari, yaitu lower level atau first line management. Inilah level manajemen yang berhubungan langsung dengan para pekerja di lapangan. Contoh jabatannya adalah supervisor, mandor, tim leader, atau kepala shift. Tugas utama mereka sangat praktis. Mereka mengawasi pekerjaan karyawan secara langsung, memberikan instruksi harian, menangani berbagai kendala operasional yang mungkin muncul, melatih karyawan baru, dan memastikan semua tugas diselesaikan sesuai standar kualitas dan waktu yang ditentukan. Mereka berada di garis depan, memastikan mesin organisasi berjalan lancar setiap harinya. Nah, selain tingkatan tadi, ada juga yang namanya peran manajer. Seorang pakar manajemen terkenal bernama Henry Mintzberg, setelah melakukan penelitian mendalam, menjelaskan bahwa seorang manajer sebenarnya memainkan 10 peran berbeda yang bisa dikelompokkan ke dalam 3 kategori besar. Pertama, ada peran interpersonal, yaitu peran yang berhubungan dengan interaksi antar manusia. Di sini, ada 3 peran. Figurehead, artinya manajer menjadi simbol atau figur representatif dari unit atau organisasinya. Lalu leader, di mana manajer harus memimpin, memotivasi, dan mengarahkan timnya. Terakhir, liaison, yaitu peran sebagai penghubung antara unitnya dengan unit lain di dalam organisasi, atau bahkan dengan pihak luar. Kategori kedua adalah peran informasional, yang berkaitan dengan pengelolaan informasi. Ada 3 peran juga di sini. Monitor, di mana manajer secara aktif mencari dan mengumpulkan informasi yang relevan dengan pekerjaan timnya. Lalu diseminator, yaitu manajer menyebarkan informasi penting yang didapatnya kepada anggota tim. Dan yang terakhir, spokesperson, di mana manajer berbicara mewakili tim atau organisasinya kepada pihak luar. Kategori ketiga dan terakhir adalah peran decisional atau peran pengambilan keputusan. Di sini ada 4 peran. Entrepreneur, yaitu manajer berperan sebagai inisiator perubahan dan inovasi. Disturbance handler, artinya manajer harus mampu menyelesaikan masalah
atau krisis tak terduga yang muncul. Kemudian resource allocator, di mana manajer bertugas membagi dan mengalokasikan sumber daya seperti uang, waktu, dan tenaga kerja. Terakhir adalah negotiator, yaitu manajer melakukan negosiasi dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan. Semua manajer, dari level atas sampai bawah, melakukan semua peran ini, hanya saja intensitas dan fokusnya yang berbeda. Jadi, apa perbedaan fokus di setiap tingkat? Top manager lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berpikir strategis jangka panjang. Misalnya, untuk 5-10 tahun ke depan. Middle manager fokus pada rencana jangka menengah, sekitar 1-3 tahun, dan melakukan banyak koordinasi antar departemen. Sementara itu, lower manager atau supervisor fokus pada operasional harian dan implementasi tugas-tugas jangka pendek. Sebagai contoh sederhana, bayangkan sebuah perusahaan nasional. Top manager menentukan target penjualan nasional untuk tahun depan. Middle manager kemudian menyusun rencana penjualan untuk setiap cabang atau wilayah. Dan lower manager, yaitu para supervisor sales, memastikan tim sales di lapangan bekerja setiap hari untuk mencapai target yang sudah ditentukan itu. Dari sini kita bisa lihat betapa pentingnya koordinasi di antara semua tingkatan manajemen. Walaupun punya tugas yang berbeda, ketiga tingkat ini harus bekerja sama dengan solid. Kalau satu level saja bekerja dengan buruk, dampaknya akan terasa ke seluruh organisasi. Misalnya, jika strategi dari atas kacau, maka pelaksanaan di bawah akan tidak efektif. Sebaliknya, jika pelaksanaan di bawah tidak terkontrol, maka strategi sebagus apapun tidak akan pernah tercapai. Sinergi dan komunikasi yang baik antar level adalah kunci keberhasilan manajemen. Oke teman-teman, itu dia pembahasan kita di episode 3 tentang tingkatan manajemen dan peran manajer. Sekarang kamu jadi lebih paham siapa melakukan apa di dalam sebuah struktur organisasi. Semoga bermanfaat ya. Di episode berikutnya, kita akan membahas topik yang tidak kalah seru, yaitu lingkungan organisasi, internal, eksternal, dan dinamika perubahan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di episode 4.